Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Abu Adnan yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, dulu 2 bulan yang lalu ya, ketika kita masuk bulan Rajab, Bapak Ibu masih ingat doa apa yang sering kita panjatkan kepada Allah ketika itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ketika itu minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah supaya Allah memanjangkan umur kita dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Setiap hari kita minta doa itu, sampai masuk Sya'ban masih kita minta doa itu, dan alhamdulillahnya Allah kabulkan ya. Kita termasuk orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Karena banyak sebetulnya orang yang doanya sama demikian tapi tidak dikabulkan. Ada yang 1 bulan sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang 1 minggu sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Maka kalau hari ini kita sudah berada di hari ke-10 ya, bulan Ramadan, maka Bapak Ibu sekalian, ini nikmat yang luar biasa. Wajib dan harus kita syukuri. Artinya Allah ini sudah memberikan kita nikmat-nikmat yang terbaik. Coba, Allah kasih kita usia panjang, umur panjang, bisa bertemu Ramadan. Bukan hanya umur panjang, di samping umur panjang Allah berikan kita kesehatan. Karena ada juga yang disampaikan usianya, umurnya sampai Ramadan, tapi nikmat sehatnya dikurangi sehingga tidak bisa ke masjid sholat tarawih, tidak bisa jamaah ke masjid karena nikmat sehatnya dikurangi. Lah kita ini dapat semuanya, nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat Islam iman, kita semua dapat. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang-kadang kita ini enggak sadar Allah sudah kasih kita nikmat terbaik, tapi balasan kita kepada Allah kebalikannya. Sering kita memberikan Allah itu yang sisa-sisa. Kita berikan Allah waktu sisa, kita berikan Allah tenaga sisa. Apa contohnya? Ketika kita sibuk bekerja, aktivitas apapun itu, sudah datang waktu sholat, kita ngomongnya nanti saja. Padahal Allah yang manggil, hei manusia, hayya 'alas shalah. Hai kalian yang sedang sibuk urusan duniawi, yang sibuk ini itu, hayya 'alas shalah, sini datang kepadaku, kata Allah, salat. Setelah salat, hayya 'alal falah. Nanti setelah kamu salat, kata Allah, kamu akan termasuk orang-orang yang menang. Menang artinya kita menguasai dunia, bukan dikuasai oleh dunia. Allah panggil kita, tapi kita tunda salat. Nanti salatnya kalau sudah ada waktu kosong, tenaga sisa, baru kita sholat. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita balas Allah dengan yang sisa. Untuk baca Quran pun kadang kita nunggu ada waktu sisa. Nanti kalau sudah ada waktu kosong, sudah capek, lelah, letih, baru mau membuka Al-Quran, baru baca 3, 4, 5 ayat, mata sudah nggak kuat, sudah ngantuk, ditutup Quran. Mengapa demikian? Karena kita belum memprioritaskan Allah, sehingga yang ada kita berikan Allah tenaga sisa, waktu sisa, bahkan kadang
untuk infak pun nunggu uang sisa. Ada uang sisa 500 perak, uang sisa 1000 perak, baru kita mau infak. Maka di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan namanya muhasabah. Kita mengevaluasi diri kita. Mungkin sebelum ini kita nggak sadar. Kita nggak sadar kalau Allah telah kita berikan yang sisa. Setelah kita muhasabah di bulan yang mulia ini, mari setelah ini kita berikan Allah waktu-waktu terbaik kita. Kita berikan kepada Allah tenaga-tenaga terbaik kita. Tidak lagi Allah balas, kita balas Allah dengan yang sisa-sisa. Karena tidak ada Bapak Ibu sekalian bulan di mana Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikah, kata Allah, wahai kalian para malaikat, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammad. Hai malaikat, jadikan doa-doa kalian, tasbih-tasbih kalian khusus bulan Ramadan, hadiahkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah masuk Ramadan ini, bulan yang spesial, bulan yang mulia, malaikat pun memuliakan kita. Tapi kadang kita tidak memuliakan diri kita. Kita menyia-nyiakan Ramadan. Malaikat saja memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya malaikat, tasbihnya malaikat spesial khusus untuk kita. Maka setelah Allah katakan demikian, malaikat berkata, tuba li ummati Muhammad, sungguh beruntung, kata malaikat, jadi umatnya Muhammad, bima indallah alaihim minal karamah, karena Allah berikan kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu Allah itu pernah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, kata Allah, inni a'taitu li ummati Muhammad nuraini kai la yadurhum zulumatani. Kata Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, aku berikan kepada umat Muhammad 2 cahaya, supaya 2 cahaya ini bisa membantu mereka nanti ketika berada pada 2 kegelapan. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabb, ma huma nuraini. Kata Nabi Musa, 2 cahaya itu apa ya Allah? Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, nurul Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Ramadan, Al-Quran yang akan membantu kita ketika berada pada 2 kegelapan. Berkata Nabi Musa, wa ma zulumatani, dan apa 2 kegelapan itu ya Allah? Kata Allah, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah, kegelapan ketika kita berada pada alam kubur dan ketika berada pada hari kiamat. Kebingungan, kesusahan kita ketika di alam kubur dan kebingungan, kesusahan kita ketika berada di hari kiamat, nanti yang membantu kita Al-Quran dan Ramadan. Karena sebetulnya Bapak Ibu jemaah sekalian, Ramadan ini kenapa dia mulia? Padahal kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah, semua kitab-kitab Nabi itu Allah turunkan pada bulan Ramadan. Dari mulai suhufnya Nabi Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa, Allah turunkan pada bulan Ramadan. Zabur kepada Nabi Daud, bulan Ramadan. Injil kepada Nabi Isa, Ramadan. Tapi ketika itu Ramadan belum spesial. Yang spesial ketika itu hanya ada 4 bulan. Kata Allah, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan 4 yang mulia. Apa saja 4 itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Ramadan enggak ada. Kapan Ramadan ini menjadi spesial, berubah jadi sangat mulia sekali? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ketika Allah turunkan Al-Quran dan ketika itu bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga semua yang disentuh oleh Quran, disentuh oleh turunnya Al-Quran, nilainya semua berubah. Malamnya menjadi lebih mulia daripada 1000 bulan. Bulannya sendiri, bulan Ramadan, langsung menjadi bulan yang paling hebat dibandingkan 12 bulan yang lain. Tempat diturunkannya Al-Quran menjadi tempat yang paling
mulia kota Mekah. Nabi yang menerima Quran menjadi nabi yang paling mulia. Umatnya yang menerima Quran menjadi umat yang paling mulia, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, yang menjadikan Ramadan spesial Al-Quran. Maka mari di bulan yang mulia ini, Ramadan Syahrul Quran, Ramadan itu bulannya Al-Quran. Mari kita muliakan diri kita dengan Al-Quran. Kalau benda mati saja disentuh oleh Al-Quran menjadi mulia, masa kita yang manusia, makhluk terbaik ciptaan Allah, ketika sering berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan barokah Al-Quran, hidup kita juga akan mulia. Tetapi ketika kita menjauhi Al-Quran, meninggalkan nilai-nilai Al-Quran, maka jangan salahkan kalau hidup kita menjadi kebalikannya, menjadi hina dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa kami sampaikan sedikit. Semoga yang sedikit ini menjadi bahan renungan, evaluasi bagi kita untuk berubah setelah Ramadan atau setelah hari ini. Mari kita berikan Allah yang terbaik, jangan lagi berikan Allah yang sisa, dan muliakan diri kita dengan Al-Quran, karena semua yang disentuh oleh Al-Quran akan mulia. Mari kita bahasanya itu membumikan Al-Quran, karena kata ulama Al-Quran ini masih melangit. Maksudnya apa? Al-Quran ini hanya sekedar menjadi bacaan. Kalau hanya sekedar menjadi bacaan, Quran itu masih melangit. Kapan membumi? Kalau perbuatan manusia, omongan manusia sudah sesuai dengan Al-Quran, itu Al-Quran membumi. Tugas kita semua untuk membumikan Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.